Halo, Shalom. Pada saat ini dan di hari ini, kita memasuki satu hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Di tengah situasi pandemi sekarang ini, setiap hari ketika kita bangun pagi, kita bersyukur kita masih bisa menghirup udara yang segar. Kita bisa memandang keadaan di sekitar kita, dan kita bisa tersenyum. Lalu kita bisa juga untuk melihat betapa besarnya kasih Tuhan yang berlaku kepada kita di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Sebelum kita memulai hari ini, di dalam Alkitab dicatat ada satu tokoh Alkitab yang adalah generasi ketujuh yang dicatat dari keturunan Adam sebagai bahagian daripada rencana Allah menitipkan kebenaran kepada bapak-bapak pada waktu itu. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-25. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan, yaitu Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Tokoh Henokh adalah tokoh yang luar biasa yang dicatat di dalam Alkitab. Tidak banyak ayat Alkitab menceritakan tentang Henokh, tetapi dia adalah generasi ketujuh bapak-bapak dalam konteks generasi sejak Adam. Walaupun pada waktu itu tidak hanya Henokh, karena Adam memiliki anak laki-laki dan perempuan. Sudah banyak, kalau generasi ketujuh berarti sudah banyak manusia yang hidup di lingkungan di zaman Henokh. Tetapi ada satu ciri khas yang menarik dari Henokh. Dikatakan dia hidup bergaul dengan Allah. Dan kalau kita catat berapa lama dia bergaul dengan Allah, 365 tahun seumur hidupnya dia bergaul dengan Allah. Kalau kita bertanya kepada diri kita, berapa lama kita sudah hidup? Bagi Henokh, 365 tahun terlalu singkat untuk bergaul dengan Allah. Dia rindu untuk terus seumur hidupnya bergaul dengan Allah. Pelajaran apa yang kita dapat pada saat ini? Pertama, bagi Henokh bergaul dengan Allah ada satu kesempatan yang penuh dengan sukacita. Apakah bergaul dengan Allah kita ini sukacita buat kita atau menjadi beban? Tapi bagi Henokh itu adalah sukacita. Untuk itulah dia selalu bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah artinya selalu mau berkomunikasi dengan Tuhan, selalu ingin tahu apa sih kemauan Tuhan dan bagaimana menyesuaikan diri yang berdosa ini dengan Allah yang Maha Kudus. Dia belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Kita pun demikian. Kita perlu mengetahui apa setiap hari kehendak Allah buat saya, sehingga saya bergaul dengan Allah. Dan yang terakhir, bergaul dengan Allah artinya lama-kelamaan kita membentuk tabiat kita seperti Allah. Dan ini yang terjadi kepada Henokh. Dan berapa lama? 365 tahun. Saudara, berapa lama kita hidup bergaul dengan Allah? Seharusnya kita tidak perlu bosan untuk bergaul dengan Tuhan. Banyak orang-orang muda sekarang gampang bosan, ya. Tetapi kalau kita mau belajar dari cerita Henokh, mari kita suka dan senang seumur hidup kita bergaul dengan Allah. Dan hari ini, mari kita bergaul dengan Allah. Sehingga itu menjadi sukacita, menjadi berkat buat kita. Dan hidup kita akan menjadi terang. Dan catatan Alkitab setelah itu, Henokh tidak ada lagi. Dia diangkat ke surga. Saudara, saya yakin kehidupan kita selalu bergaul dengan Allah. Kerinduan kita akan satu saat tiba di kerajaan Tuhan, di mana Tuhan segera datang untuk menjemput saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan
di pagi ini menjadi berkat buat kita semua, menjadi kekuatan untuk kita belajar bergaul dengan Allah dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah belajar cerita dari Henokh. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kami untuk hidup bergaul dengan Allah seperti Henokh. Dan Tuhan akan menuntun kami untuk lebih mengerti rencana-rencana-Mu dan membentuk tabiat kami seperti tabiat Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati dengan kuasa-Mu, dengan anugerah-Mu dan berkat-berkat yang limpah, baik berkat badani maupun rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.